Selamat pagi Pak John dan teman-teman. Kami dari kelompok A yang beranggotakan Cecilia Angelita, Syahla Musar, Margarita Kristina, Katarina Surya, Metiwananda, Nikodemus Mikael, Wahyu Jalu akan mempresentasikan bab payback period. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan payback period. Payback period yaitu suatu pengambilan modal investasi melalui keuntungan atau profit dalam kurun waktu tertentu. Kapan waktu titik impas terjadi? Menggunakan payback period apabila aliran dana yang dikeluarkan untuk investasi sama dengan dana yang diterima dari hasil investasi neto atau bersih atau setelah dipotong pajak, atau titik impas sama dengan dana untuk investasi dikurangin dana hasil investasi sama dengan 0. Selanjutnya, kepastian kembali modal. Jadi, mengapa kepastian kembali modal sangatlah penting? Karena yang pertama, investasi yang ditanamkan tidak sedikit. Yang kedua, pengaruh nilai waktu uang. Dan yang ketiga, menjaga agar kesempatan jangan sampai hilang. Yang perlu kita ketahui, semakin cepat waktu titik impas, maka investasi yang ditawarkan akan lebih menarik bagi investor. Jadi, analisa aliran dana, baik dana yang keluar maupun dana yang masuk, itu merupakan kunci dalam sebuah perhitungan. Yang berikut ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, cash flow, artinya aliran dana, baik dana yang masuk maupun yang keluar. Yang kedua, cash in, artinya aliran dana masuk. Yang ketiga, cash out, artinya aliran dana keluar. Yang keempat, net, netto atau net, artinya hasil bersih setelah potong pajak. Yang kelima, kolom net, netto, net atau saldo, itu merupakan kolom untuk menampung hasil per tahun. Dan yang terakhir, mutually exclusive, artinya memilih salah satu, tidak boleh memilih semua, atau jika sudah memilih satu, tidak boleh memilih yang lain. Setelah kita mendengarkan sekilas penjelasan mengenai payback period, di sini saya mempunyai contoh soal. Saya akan bantu bacakan contoh soal yang pertama. Si A ditawari 2 buah bisnis mutually eksklusif dengan nilai investasi sama besar. Setelah dihitung, bisnis pertama itu mempunyai payback period 2 tahun dan bisnis kedua mempunyai payback period 3 tahun. Nah, secara rasional, si A seharusnya memilih berinvestasi pada bisnis yang pertama karena payback periodnya lebih kecil sehingga modal akan lebih cepat kembali. Dari soal ini, kita akan bersama-sama mencari payback periodnya. Dimulai dari bisnis kuliner yang pertama. Spesifikasi untuk bisnis kuliner yang pertama ini terletak di kawasan wisata pantai dengan nilai investasi sebesar 10M dan diperkirakan akan menghasilkan laba bersih setelah pajak seperti pada tabel yang ada di sebelah kanan. Di sini saya akan bantu bacakan tabelnya. Pada tahun pertama, cash in-nya terdapat 4 juta, tahun kedua 6 juta, tahun ketiga 8 juta, tahun keempat 10 juta, dan tahun kelima cash in-nya terdapat 12 juta. Selanjutnya, kita masuk ke bisnis kuliner yang kedua. Di bisnis kuliner yang kedua ini juga memerlukan dana yang sama, yaitu sebesar 10M. Lokasinya juga tidak kalah strategis. Bisnis kuliner yang kedua ini terletak di tengah kota dengan pemandangan sawah, sungai, dan pegunungan. Dan diperkirakan akan mendapatkan laba bersih setelah pajak seperti pada tabel yang ada di sebelah kanan. Yang akan saya bantu bacakan juga, tahun pertama ada 2 juta, tahun kedua 4 juta, tahun ketiga 4 juta juga, tahun keempat 6 juta, dan juga tahun kelima cash in-nya terdapat 8 juta. Setelah kita mengetahui cash in dari kedua bisnis tersebut, di sini kita akan langsung mencari payback periodnya, menghitung. Mulai dari bisnis kuliner yang pertama.
dapat kita lihat tabelnya ini bertambah dari tabel yang ada di slide sebelumnya. Karena untuk mencari payback period supaya mudah, diperlukan menambahkan 2 kolom baru, yaitu kolom dana keluar atau cash out dan kolom net, atau juga bisa ditulis dengan net atau neto atau saldo. Nah, kemudian angka pada kolom cash out ini diberi notasi negatif atau min. Sedangkan pada kolom uang masuk atau cash in itu tetap bernilai positif atau plus. Nah, untuk di kolom net diisi dengan angka hasil selisih dari cash out dikurangi cash in. Dari kolom net akan diketahui payback periodnya atau pada tahun berapa investasi yang ditanamkan akan kembali atau akan impas. Nah, untuk tabel pada bisnis kuliner yang pertama, pada kolom net, jika pada kolom net tersebut ditemukan angka 0 atau mendekati 0, maka pada tahun itulah payback periodnya terjadi. Dan kebetulan payback period pada bisnis kuliner yang pertama ini terjadi persis pada tahun kedua, atau berarti payback periodnya 2 tahun. Sedangkan untuk bisnis kuliner yang kedua, di sini dapat kita lihat bersama bahwa angka 0 terdapat pada kolom tahun ketiga. Bisa kita simpulkan bahwa payback period bisnis kuliner yang kedua itu 3 tahun. Contoh soal 2. Si P ingin memilih satu dari 2 investasi atau mutuali eksklusif yang masing-masing memerlukan modal sebesar 10 miliar. Nah, yang pertama adalah bisnis hotel. Nah, di sini ada tabel cash flow atau aliran dana dari hotel tersebut. Nah, pada tahun awal hotel tersebut memiliki modal sebesar 10 juta. Nah, kemudian di tahun pertama hotel tersebut memiliki cash in atau pemasukan sebesar 4,5 juta. Nah, di tahun kedua hotel tersebut mendapatkan pemasukan sebesar 6 juta. Di tahun ketiga mendapatkan pemasukan sebesar 8 juta. Nah, di tahun keempat hotel tersebut mendapatkan pemasukan sebesar 10 juta. Kemudian di tahun kelima hotel tersebut mendapatkan pemasukan sebesar 12 juta. Nah, selanjutnya adalah bisnis vapor. Nah, di sini tabel cash flow-nya. Di tahun awal bisnis vapor ini memiliki modal sebesar 10 juta. Nah, kemudian pada tahun pertama bisnis vapor ini mendapatkan pendapatan sebesar 3 juta. Kemudian selanjutnya tahun kedua itu mendapatkan 3,5 juta. Kemudian tahun ketiga mendapatkan 4 juta. Kemudian tahun 4 itu mendapatkan 6 juta. Dan tahun kelima mendapatkan pemasukan sebesar 8 juta. Jadi kita akan mencari payback period atau mencari kapan akan mendapat balik modal. Nah, pertama kita tambahkan kolom net terlebih dahulu. Sesudah itu kita akan mencari nilai net di tahun pertama dengan cara cash out ditambah cash in, atau minus 10 juta ditambah 4,5 juta, dan ternyata hasilnya masih minus 5,5 juta, atau di situ kita belum mendapatkan balik modal. Nah, di tahun kedua kita akan menambahkan 6 juta, jadi minus 5,5 juta tambahkan 6 juta, dan hasilnya
500.000. Jadi di sini sudah mendapatkan balik modal sebesar 500.000. Nah, di tahun berikutnya kita mendapatkan pemasukan sebesar 8 juta. Jadi 500.000 ditambah 8 juta dan hasilnya menjadi 8,5 juta. Kemudian di tahun keempat kita mendapatkan 10 juta. Jadi hasilnya menjadi 18,5 juta. Kemudian selanjutnya di tahun kelima kita mendapatkan 12 juta. Jadi hasilnya menjadi 30,5 juta. Jadi payback period tidak terjadi pada tahun ke-1 karena net pada tahun tersebut masih pada posisi defisit atau minus 5,5 juta. Pada tahun kedua justru sudah surplus 500.000. Oleh karena itu payback period terjadi di bulan tertentu pada tahun kedua. Nah, untuk cara menghitung bulannya sudah tertera pada slideshow. Di sini kita akan mencari payback period dari bisnis vapor. Nah, langkah-langkahnya tuh masih sama seperti kita mencari payback period pada bisnis hotel tadi. Jadi yang pertama kita akan mencarinya di tahun ke-1. Nah, itu jadi minus 10 juta atau modal itu ditambahkan dengan pemasukan plus 3 juta. Nah, hasilnya menjadi minus 7 juta. Nah, kemudian di tahun kedua itu minus 7 juta ditambahkan pemasukan 3,5 juta dan hasilnya masih minus 3,5 juta. Nah, di tahun ketiga kita mendapatkan pemasukan 4 juta. Jadi minus 3,5 juta ditambahkan 4 juta. Dan hasilnya 500.000. Nah, di sini berarti kita udah mendapatkan balik modal sebesar 500.000. Nah, jadi di tahun keempat kita mendapatkan 6 juta. Jadi 500.000 ditambahkan 6 juta. Jadi hasilnya 6,5 juta. Kemudian di tahun kelima kita mendapatkan pemasukan sebesar 8 juta. Jadi 6,5 juta ditambahkan 8 juta. Jadi hasilnya 14,5 juta. Nah, cara menghitung bulannya ini sudah tertera pada slideshow. Nah, jadi kesimpulan dari soal 2 ini kita mendapatkan kesimpulan hasil dari perhitungan payback period menunjukkan waktu yang hampir sama. Maka si B boleh memilih salah satu dari kedua bisnis tersebut. Oke, baik teman-teman semuanya, untuk lebih memahami tentang perhitungan payback period, di sini kita coba untuk mengerjakan soal lagi. Jadi kita misalkan ada seorang wanita ingin memiliki bisnis, namanya Andini nih. Nah, Andini bingung karena ada 2 bisnis yang ditawarkan, yaitu yang pertama ada bisnis apartemen dan yang kedua ada bisnis kos eksklusif. Nah, kedua bisnis ini membutuhkan investasi yang sama besar, yaitu sebesar 2 miliar rupiah. Nah, dengan menggunakan perhitungan payback period, kita diminta untuk membantu si A ini bisnis mana yang sebaiknya dia pilih. Nah, terus untuk lebih meyakinkan, kita diminta untuk membuat tabel payback periodnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan informasi cash flow dari bisnis apartemen. Jadi di tahun pertama, bisnis apartemen ini belum menghasilkan keuntungan bersih. Jadi kita tuliskan 0. Di tahun kedua, bisnis apartemen ini akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar
400 juta rupiah, di tahun ketiga sebesar 500 juta rupiah, di tahun keempat sampai ke-7 masing-masing menghasilkan keuntungan bersih tiap tahunnya sebesar 600 juta rupiah. Nah, untuk dana awal investasi tadi yang sebesar 2 miliar itu kita taruh di tabel cash out. Nah, setelah kita tahu tentang informasi cash flow ini, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan payback period. Jadi di sini kita tinggal menambahkan satu kolom lagi, yaitu kolom net. Nah, fungsi kolom net ini untuk apa? Jadi fungsinya itu untuk menampilkan di tahun keberapa sih netnya ini sudah terjadi balik modal atau payback period. Nah, sebelum kita mengerjakannya, kita bisa memperkirakan nih atau mengkira-kira di tahun berapa bisnis apartemen ini terjadi balik modal. Nah, misalnya kita kira-kira itu di tahun keempat, kita bisa tandain. Nah, ini baru misalkan aja ya, jadi kita akan cek apakah benar perkiraan kita di tahun keempat itu. Nah, untuk mengisi netnya ini, di sini saya sudah mengisikan min 2 miliar ini dari mana? Dari cash out ditambah dengan cash in di tahun pertama. Jadi min 2 miliar ditambah 0 itu ya menghasilkan masih min, jadi kita tuliskan min. Nah, untuk net di tahun kedua itu karena kita menggunakan Excel, jadi kita dipermudah dalam menghitungnya. Kita tinggal tulis sama dengan, terus kita arahkan kursor ke sel E18 atau net di tahun pertama, terus kita kasih tanda tambah, ditambah dengan sel E19 atau cash in di tahun kedua, terus di enter. Nah, yang akan keluar hasilnya itu min 1,6 miliar. Nah, karena cara untuk tahun kedua sampai tahun ketujuh itu sama, jadi kita tinggal tarik ke bawah supaya lebih efisien. Nah, setelah keluar semua nih netnya, ternyata terlihat nih bahwa ternyata di perkiraan kita di tahun keempat itu ternyata masih terjadi defisit sebesar min 500 juta rupiah. Berarti perkiraan kita itu salah. Malah di tahun kelimanya itu baru sudah mengalami surplus sebesar 100 juta rupiah. Nah, ini kita bisa highlight juga. Berarti payback period ini terjadi di bulan tertentu di tahun kelima ini, karena di tahun kelima ini sudah mengalami surplus. Nah, tapi di tahun kelimanya itu di bulan keberapa itu yang akan kita cari. Nah, perhitungannya sebagai berikut. Di sini saya sudah menampilkan caranya. Jadi kita tahu nih ada defisit di tahun keempat itu sebesar min 500 juta rupiah. Nah, agar 0 itu dibutuhkan dana sebesar 500 juta rupiah. Jadi kan ini si defisit 500 ditambah min 500 ditambah 500 nanti kan akan menghasilkan 0. Nah, itu sudah ketentuan dari titik impas. Nah, terus kita tahu bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Cash in di tahun kelima, ini yang sudah kita highlight ini, itu ada 600 juta rupiah. Maka 500 juta rupiah yang kita butuhkan dibagi dengan cash in di tahun kelima dikali dengan 12 bulan. Nah, hasilnya itu 10 bulan. Jadi karena kita menggunakan Excel ini, kita juga dipermudah caranya. Ini kita hapus, bisa dihitung dengan cara seperti ini. Jadi sama dengan, terus buka kurung, 500 juta rupiah dibagi menggunakan tanda atau 600 juta, terus tutup kurung, terus dikali dengan 12, enter. Nah, nanti akan otomatis keluar
angka 10 bulan. Jadi payback period pada bisnis apartemen ini terjadi di 4 tahun lebih 10 bulan atau di tahun kelima pada bulan ke-10. Nah, kalau misalnya cara ini dianggap masih kurang paham, ada cara lainnya. Seperti tadi, defisit tahun keempat tadi kan min 500 juta. Terus agar nilainya 0, maka kita butuh dana sebesar 500 juta juga. Terus 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, cash in di tahun kelima tadi kita tahu ada cash in di tahun kelima ada 600 juta rupiah. Nah, dalam 1 tahun di tahun kelima menghasilkan 600 juta kalau per bulan, maka menghasilkan 600 tadi dibagi dengan 12 bulan, hasilnya itu 50 juta rupiah. Nah, tadi kan kebutuhan dana agar tidak defisit sebesar 500. Jadi untuk mencapai itu dibutuhkan waktunya dengan cara 500 juta rupiah dibagi dengan 50 ini, hasil dari cash in tahun kelima dibagi dengan 12 bulan, hasilnya itu 10 bulan. Jadi kesimpulannya sama seperti cara yang pertama, payback period itu terjadi pada tahun keempat lebih 10 bulan atau di tahun kelima pada bulan ke-10. Nah, untuk yang cost eksklusif untuk bisnis yang kedua ini juga sama. Hanya saja di sini untuk cash flow-nya di tahun pertama untuk cost eksklusif itu juga dia belum menghasilkan keuntungan. Sedangkan di tahun kedua sampai tahun ketujuh itu masing-masing tiap tahunnya itu menghasilkan keuntungan bersih sebesar 550 juta rupiah. Terus tabel perhitungannya juga sama seperti tadi. Cash untuk net di tahun pertama itu cash out min 2 miliar ditambah 0 masih min 2 miliar. Terus net di tahun kedua itu dihitung dengan cara min 2 miliar ditambah 550 juta rupiah dan seterusnya. Nah, dari tabel tersebut, tabel payback period tidak terjadi pada tahun keempat juga, karena di tahun keempat ini juga masih terjadi defisit sebesar 350 juta rupiah. Nah, justru di tahun kelima nih malah sama kayak yang di apartemen. Di apartemen tadi juga di tahun kelima itu dia mengalami surplus. Hanya saja di cost eksklusif ini surplusnya itu 200 juta rupiah. Oleh karena itu, berarti payback period terjadi di bulan tertentu di tahun kelima. Nah, kira-kira lebih berapa bulan? Itu kan akan kita cari. Terus kita diketahui defisit tahun keempat sebesar 350 juta rupiah. Nah, agar menjadi 0 dibutuhkan dana sebesar 350 ribu rupiah. Jadi min 350 ditambah 350 itu kan sama dengan 0. Terus kita tahu lagi 1 tahun ada 12 bulan, maka cash in di tahun kelima, di tahun yang sudah plus ini, netnya sudah plus, itu ada 550 juta rupiah. Terus jadi kita hitung 350 dan yang dibutuhkan dibagi dengan cash in tahun kelima 550 dikali 12. Ini juga dihitung dengan cara seperti tadi, tapi ini hasilnya koma-komaan, tinggal kita bulatkan aja. Kalau 7,6 kita bulatkan menjadi 8 bulan. Jadi payback period pada bisnis cost eksklusif ini 4 tahun lebih 8 bulan atau di tahun kelima pada bulan ke-8. Terus cara lainnya juga seperti itu, sama. Defisit tahun keempatnya ada min 350 juta. Terus agar nilainya 0 dibutuhkan sebesar plus 350 juta. Terus di cash in kelima tadi, cash in tahun kelima ada 550 juta rupiah. Nah, dalam 1 tahun di tahun kelima menghasilkan 550
50 juta rupiah. Kalau per bulan berarti menghasilkan ini 45, sekian karena cash in tahun kelima dibagi dengan 12 bulan. Kebutuhan tambahan dana agar tidak defisit kan sebesar 350 juta rupiah. Jadi untuk mencapai itu dibutuhkan waktu dengan cara menghitung dana yang dibutuhkan dibagi dengan ini 45, sekian ini yang sudah dicari dengan cara membagi cash in tahun kelima dengan 12 bulan. Jadi hasilnya itu 7,6 sekian-sekian. Dan dibulatkan menjadi 8 bulan. Nah, untuk payback period pada bisnis kos eksklusif di cara kedua ini juga 4 tahun lebih 8 bulan atau di tahun kelima pada bulan ke-8. Nah, jadi kesimpulannya dari mencari payback period untuk bisnis apartemen dan bisnis kos eksklusif, perhitungannya itu hampir sama hasilnya. Jadi waktunya itu sama. Kalau yang di apartemen itu 4 tahun lebih 10 bulan atau di tahun kelima pada bulan ke-10. Kalau di kos eksklusif itu 4 tahun lebih 8 bulan atau di tahun kelima pada bulan ke-8. Jadi waktunya itu hampir sama, hanya beda beberapa bulan. Maka si Andini tadi, si Amy itu boleh memilih salah satu dari kedua bisnis tersebut. Jadi karena waktunya sama, dia boleh ambil bisnis yang mana aja. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke soal yang kedua. Di sini kita sebut saja si B ya. Ini mempunyai uang sebesar 600 juta. Nah, dia ini ditawari bisnis temannya itu ya, yaitu bisnis mobil dan bisnis bengkel mobil dan bisnis bengkel motor. Nah, kita sebagai pembisnis kan juga harus tahu kapan sih balik modalnya itu. Nah, maka kita di sini akan menghitung payback period dari kedua bisnis ini. Nah, yang pertama itu bisnis bengkel mobil terlebih dahulu. Seperti di tabel sudah tertera. Nah, ini untuk cash flow-nya ya. Di tahun pertama ini perkiraannya di tahun pertama mendapatkan penghasilan sebesar 100 juta, tahun kedua 150, begitu sampai tahun ke-9 sama 150 juta. Nah, untuk cash out-nya modalnya itu 600 juta tadi, sesuai dengan kepunyaan uang dari si B tadi. Nah, maka dari itu kita akan menghitung payback periodnya, nama titik impasnya, balik modalnya kapan sih ya gitu. Nah, ini untuk cash in-nya di tahun pertama kan tadi 100 juta. Nah, untuk cash out-nya kan 600 juta, maka caranya 100 juta ini ditambah negatif 600 juta kan masih hanya negatif 500, akhirnya negatif 500 juta. Untuk bawahnya sama juga, 150 ditambah negatif 500 jadi 350. Nah, bawahnya juga sama. Nah, sampai di tahun keempat ini yang 150 kurangi negatif ditambah negatif 200 ya, hasilnya negatif 50 juta. Nah, di tahun kelima ini 150 ditambah negatif 50 juta, hasilnya 100 juta. Nah, di tahun kelima ini sudah positif, sudah surplus ya, maka positif payback periodnya terjadi di tahun kelima. Nah, tapi kan ini belum nol ya, payback period itu maksudnya kan nol, titik impas. Nah, ini belum nol. Nah, maka kita harus cari tahu di tahun kelima bulan berapa sih. Nah, kira-kira berapa bulan. Nah, seperti itu kita cari. Caranya gampang. Kan tadi defisit di tahun keempat itu kan 50 juta. Nah, kan
supaya menjadi nol, supaya impas ya, supaya menjadi nol itu kan negatif 50 juta, harus membutuhkan dana lagi 50 juta supaya jadi nol ya. Jadi kan negatif 50 juta ditambah 50 juta kan hasilnya nol. Nah seperti itu. Nah 1 tahun kan ada 12 bulan, maka cash in selama 1 tahun, di tahun kelima cash in-nya tadi kan 150 yang ini. Nah maka negatif 50 juta yang tahun keempat dibagi cash in dari tahun kelima 150 dikali 12 bulan, maka nanti akan ketemu jawabannya yaitu 4 bulan. Nah, jadi payback period pada bisnis bengkel mobil ini di 4 tahun lebih 4 bulan atau tahun kelima pada bulan keempat. Nah ini kok bisa 4 tahun lebih 4 bulan, kenapa? Kan tadi ini 1, 2, 3, 4. Nah udah kan sampai defisitnya cuma sampai di tahun keempat, tadi kan 4 tahun. Nah lalu di tahun kelima surplus. Nah itu kan 4 bulannya tadi kan berarti berada di tahun kelima, makanya kan 4 tahun lebih 4 bulan atau tahun kelima bulan keempat. Nah sama saja sebenarnya, cuma permainan kata. Nah untuk cara lainnya juga ada untuk mencari berapa bulan sih gitu. Nah itu caranya defisit pada tahun keempat negatif 50 juta. Nah agar nilai nol kan maka dibutuhkan dana sebesar 50 juta juga ya, supaya nol dari negatif menjadi nol. Nah, 1 tahun ada 12 bulan dan cash in di tahun kelima yang ini 150 juta. Nah, dalam 1 tahun di tahun kelima kan menghasilkan 150. Nah, jadi kalau per bulan kita bagi 150 dibagi 12 bulan ya ini, jadi 12.500.000 per bulan. Nah agar tidak defisit kan membutuhkan 50 juta. Nah maka 50 juta tadi kita bagi 12.500.000. Nah maka hasilnya 4 bulan. Sama juga, jadi payback period untuk bengkel mobil ini 4 tahun lebih 4 bulan atau tahun kelima pada bulan keempat. Nah untuk soal nomor 2B yang bengkel motor, nah ini juga sama. Untuk cash out-nya kan sama tadi ya, modalnya 600 juta. Ini untuk perkiraan cash in-nya tahun pertama 75 juta, tahun kedua 100 juta, tahun ketiga sampai tahun ke-7 125 juta, tahun 8 sampai 9 250. Nah kita kan juga harus tahu payback periodnya itu di tahun keberapa. Nah, kita ini sudah tertera di tabel. Nah untuk tahun pertama ini mempunyai penghasilan sebesar 75 juta. Nah, ini ditambah dengan cash out-nya negatif 600, maka hasilnya 525. Nah ini sama juga, ini maka yang tahun kedua cash-nya ditambah dengan net negatif 525. Nah sama yang ini, yang tahun ketiga juga sama, tahun 4 juga sama, 5 juga sama, tahun ke-6 juga sama. Nah di tahun ke-6 ini kan tadi sudah sudah dari tahun ke tahun kan sudah ada penghasilan, lalu sudah netnya itu sudah istilahnya kecil ya, dari negatifnya banyak menjadi sedikit. Nah di tahun ke-6 ini sudah tidak negatif lagi. Nah, tahun ke-6 125 juta ditambah negatif 50 juta. Nah maka kan hasilnya 75 juta. Nah di tahun ke-6 ini sudah positif bahwa payback periodnya itu terjadi di tahun ke-6.
kan ini belum 0 ya, karena payback period itu kan titik impas 0 ya, di 0 gitu lah. Nah, maka kita harus cari tahu di bulan berapa terjadinya. Kita hitung saja. Tadi defisit di tahun kelima kan 50 juta, mendekati 20 juta. Agar menjadi 0 kan harus butuh 50 juta lagi kan, negatif 50 juta, supaya 0 kan butuh 50 juta. Nah itu butuh 50 juta kan. Nah 1 tahun kan ada 12 bulan. Nah cash in pada tahun ke-6 itu kan 125 juta. Maka caranya 50 juta dibagi cash in di tahun ke-6 125 dikali 12 bulan. Nah hasilnya 4,8. Karena 4,8 kita bulatkan menjadi 5 ya, jadi menjadi 5 bulan gitu ya. Jadi payback periodnya di bisnis bengkel motor ini terjadi di tahun ke-5, terjadi di 5 tahun lebih 5 bulan, atau di tahun ke-6 pada bulan ke-5. Nah ini kan tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah di sini tahun ke-6, tapi kan belum selesai setahun. Nah makanya kan 5 tahun di sini lebih 5 bulan, maka 5 tahun lebih 5 bulan, atau bisa disebut tahun ke-6 bulan ke-5, sama saja. Nah untuk cara lainnya juga ada. Defisit tahun kelima tadi kan negatif 50 juta. Agar nilainya 0 maka dibutuhkan 50 juta juga. 1 tahun ada 12 bulan. Cash in pada tahun ke-6 tadi kan 125 juta. Nah dalam 1 tahun kan dari tahun ke-6 menghasilkan 125 juta. Kalau per bulan maka akan menghasilkan 125 juta tadi dibagi 12 bulan, hasilnya ini. Lalu agar tidak defisit kan, tadi kan defisitnya 50 juta. Nah agar tidak defisit kita hitung berapa bulan. Nah 50 juta kita bagi hasil dari 125 dibagi 12 tadi. Hasilnya 4,8, sama ya. Lalu jadi payback periodnya sama, 5 tahun lebih 5 bulan, atau tahun ke-6 pada bulan ke-5, seperti itu. Ini kita tambah dulu. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pendengar apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Kami ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih.